Oke teman-teman, kita mulai kuliah kita. Ini judulnya itu distribusi internasional, ini kebalik ya. Distribusi internasional perusahaan jasa. Kemudian kita akan pelajari juga mode of supply, bagaimana perusahaan jasa itu bisa disuplai atau didistribusikan dari satu negara ke negara yang lain secara internasional. Kemudian kita juga akan pelajari topik yang namanya schedule of commitment. Ini berisikan dokumen-dokumen negara-negara dalam meliberalisasi jasanya atau membuka jasanya untuk negara lain. Sebagaimana sudah saya sampaikan, hal-hal yang mendorong perusahaan atau perusahaan jasa sekalipun, saya sudah sampaikan ke teman-teman di mata kuliah bisnis internasional, ada beberapa hal seperti internal environmental force dan external environmental force. Internal, hal-hal yang bersifat internal itu sudah kita bicarakan mungkin di mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Nah, oleh karena distribusi ataupun internasionalisasi perusahaan itu tidak lepas dari peraturan pemerintah, di mana hal terpenting dalam ekspansi perusahaan itu adalah peraturan pemerintah tentunya. Makanya topik ini topik yang sangat penting saya rasa untuk disampaikan. Walaupun sedikit sekali buku-buku yang menjelaskan mengenai ekspansi perusahaan secara detail. Saya coba merangkum 2 buah buku. Nah, kenapa saya mengambil topik perusahaan jasa? Sudah saya sampaikan sebelumnya minggu lalu di bisnis internasional dan di pertemuan pertama manajemen pemasaran jasa. Kalau kita baca buku hal-hal yang terkait dengan buku-buku manajemen pemasaran jasa, bahwa sektor jasa itu sudah sangat dominan. Kita bicara ekonomi modern, perdagangan modern itu kita bicara sektor jasa. Sektor jasa sangat luas sekali cakupannya. Gitu. Nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Nah, hal-hal yang mendorong transnasional atau internasionalisasi dari perusahaan jasa, di mana jasa itu atau perusahaan yang tadinya berskala domestik, kemudian dia berkeinginan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri didorong oleh beberapa hal. Ini bersifat umum ya. Hal-hal tersebut seperti dorongan pasar atau market drivers, kemudian dorongan kompetisi, sudah saya sampaikan juga di kelas bisnis internasional, kemudian teknologi, efisiensi biaya, dia ingin mendapatkan biaya yang lebih rendah, misalnya perusahaan jasa hotel ingin mendapatkan biaya tenaga kerja sebagai salah satu input utama dalam perusahaan hotel itu, misalnya di negara berkembang itu lebih murah, tentu dia akan berekspansi. Jika di negaranya itu inputnya itu mahal. Oke, kemudian faktor yang paling penting di sini saya bilang itu adalah government drivers atau political environmental force. Nah, itu yang akan kita sampaikan hari ini. Namun saya juga sedikit merangkum beberapa pendorong internasionalisasi perusahaan. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang perusahaan yang memproduksi barang, dalam kaitannya dengan bisnis internasional saat ini itu, di mana keterbukaan semua negara terhadap barang dari negara lain itu sudah semakin besar, yang ditandai dengan semakin rendahnya import tax atau bea masuk. Yang pertama, yang kedua semakin rendahnya non-tarif measures, hal-hal yang terkait dengan regulasi kesehatan, label, segala macam sudah semakin berkurang. Kemudian semakin meningkatnya kualitas infrastruktur, pelabuhan, segala macam, jalan raya, sehingga membuat biaya dalam mengirim barang itu semakin murah. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan barang itu mungkin lebih menyukai untuk mengekspor barangnya ke luar negeri daripada
dia melakukan FDI, walaupun tidak semua gitu. Nah, kalau di perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa itu membutuhkan interaksi antara produsen dan konsumen. Untuk itu, atau disebut dalam istilah jasa itu commercial presence atau kehadiran komersial suatu perusahaan di suatu negara. Karena kita melihat bahwa teman-teman, khususnya untuk jasa restoran, tentu kita harus datang ke restoran. Sehingga produsen restoran dari asing itu membuka jasanya untuk melayani jasa di konsumen di suatu negara. Kemudian yang kedua itu jasa transportasi, maskapai penerbangan tentu membutuhkan kehadiran perusahaannya di suatu negara. Tidak mungkin dia dilayani secara cross border atau secara elektronik. Tetapi dalam komponennya ada ticketing dan segala macam boleh dilakukan secara elektronik. Oke. Nah, market drivers ini di mana suatu negara itu terdapat permintaan jasa di suatu negara yang tinggi pada jasa tertentu, ini yang mendorong suatu perusahaan jasa untuk melayani atau pindah dari suatu negara ke negara lainnya atau membuka cabangnya, seperti itu. Oke. Ini contohnya ketika suatu negara itu melihat banyaknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akuntan di suatu negara, maka mereka akan hadir di negara itu. Kita melihat itu ada Ernst & Young yang membuka cabangnya misalnya di Indonesia, karena banyaknya kebutuhan perusahaan-perusahaan untuk mengaudit. Kemudian di Indonesia juga ada Deloitte, ini contohnya. Ini dipengaruhi oleh pasarnya, ya. Masih banyaknya ceruk pasar yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan asing gitu, sehingga mereka membuka cabangnya di Indonesia. Kemudian faktor pendorong lainnya yaitu ada kompetisi. Kita melihat bahwa apabila suatu kompetitor sudah mulai melakukan ekspansi di suatu negara, ini kita melihat bahwa kompetitor lainnya akan juga ikut masuk, seperti yang paling mudah kita lihat McD atau KFC itu. Orang-orang mungkin setelah sekian lama mereka beroperasi di suatu negara, orang-orang itu akan melihat apakah siapa yang lebih dulu antara KFC dan McD. Itu adalah sebuah kausalitas yang sulit untuk harus melihat dokumennya, siapa yang lebih dulu di suatu, sama kayak menjawab mana lebih dulu antara telur dan ayam gitu. Ini yang disebut dengan competition drivers. Ada kompetitor dari core bisnis yang sama itu sudah lebih dulu masuk, kemudian diikuti oleh kompetitor utamanya, biasanya seperti itu. Kemudian ini teknologi drivers, biasanya di perusahaan-perusahaan yang bersifat full teknologi, biasanya IT. Ini yang mendorong misalnya Gojek di Indonesia itu sudah mulai merambah ke Vietnam. Karena mereka ingin menjual sistem dan juga layanan di Vietnam gitu. Ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia telekomunikasi, komputerisasi, dan perangkat lunak. Kemudian yang selanjutnya adalah cost drivers. Nah, cost ini hampir semua terjadi pada semua perusahaan, baik itu perusahaan barang maupun jasa. Mereka melihat bahwa akan lebih efisien ketika mereka melakukan menyuplai jasanya di luar negeri. Oleh karena di suatu negara berkembang misalnya akan lebih murah biaya sewa lahannya, akan lebih murah biaya buruhnya atau UMR-nya lebih murah gitu. Bayangkan saja teman-teman, ketika suatu usaha itu tidak efisien atau cost-nya mahal yang ditandai dengan meningkatnya biaya buruh, maka akan membuat perusahaan itu pindah. Seperti yang terjadi pada Nike misalnya. Nike itu adalah perusahaan jasa. Manufaktur itu adalah perusahaan jasa. Walaupun yang diproduksi itu barang.
yang dijual oleh oleh Indonesia itu adalah jasa jahitnya, ya, didesain di sana di Amerika, kemudian dijahit di Indonesia. Ketika Nike itu melihat bahwa cost di Indonesia itu sudah mahal, maka dia akan pindah, atau dari negara asalnya misalnya. Dia melihat bahwa dari negara asalnya itu cost-nya udah mahal, dia akan pindah ke negara lainnya. Itu yang disebut dengan cost driver. Dia mencari sumber daya input yang murah. Input itu adalah land, capital, and labor. Nah, ini yang menjadi faktor kunci dari liberalisasi, tidak lepas dari government drivers. Tanpa diberikan izin oleh pemerintah, tidak akan mungkin suatu usaha itu akan datang atau suatu usaha itu akan berdiri di satu negara. Pemerintah di sini akan berdiri di tengah-tengah. Pertama, pemerintah juga harus memikirkan keadaan atau apakah suatu usaha itu yang masuk ke suatu negara, misalnya tadi saya contohkan hotel bintang 3 misalnya. Kebanyakan hotel bintang 3 itu dimiliki oleh pengusaha lokal Indonesia misalnya. Otomatis pemerintah itu akan melakukan perlindungan, langkah-langkah yang melindungi produsen dalam negeri. Untuk itu, yang diberikan kesempatan untuk beroperasi di Indonesia itu adalah hotel-hotel bintang 5, misalnya seperti itu. Perkembangan dari government drivers ini tidak terlepas dari banyaknya kerjasama perdagangan. Ini saya ambil dari buku ini, dari bukunya Manajemen Pemasaran Jasa yang sudah saya bagikan ke teman-teman angkatan 2021, dan sudah dipelajari juga oleh teman-teman bisnis internasional. Nah, ini government drivers ini untuk mengurangi regulasi-regulasi yang bersifat menghambat atau untuk memanage faktor-faktor eksternal yang tidak mungkin di-manage oleh perusahaan, maka pemerintah akan turun tangan di situ untuk melakukan lobby-lobby, untuk melakukan negosiasi. Nah, di ASEAN itu kita kenal dengan agar perusahaan-perusahaan antar ASEAN itu mudah beroperasi, maka kita mengenal yang namanya ASEAN Framework Agreement on Trade and Services. Ada juga di ASEAN plus Australia dan Selandia Baru, atau disebut dengan AANZ, FTA. Ada juga ASEAN dengan Korea, ASEAN dengan India, ASEAN dengan China, ASEAN dengan Jepang. Nah, tentu hampir semua dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan Indonesia ini, terutama di tingkat regional dan bilateral itu bertujuan untuk menghilangkan regulasi-regulasi yang menghambat ekspansi perusahaan. Hal ini sudah diatur oleh WTO. Ketika WTO itu berdiri dari tahun 94 atau 95, kemudian lahirlah yang namanya General Agreement on Trade and Services. Di situlah sudah diatur mengenai ekspansi perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Nah, ini tadi sudah saya terangkan bahwa barrier to international trade and services itu sudah semakin berkurang sekarang. Halangan untuk mendirikan usaha di tempat lain artinya itu sudah semakin berkurang. Oke. Itu pengantarnya. Hal-hal yang mendorong ekspansi usaha, terutama perusahaan jasa. Kita masuk ke mode of supply dan schedule of commitment. Mode of supply ini hampir mirip dengan mode entry. Kalau mode entry itu adalah corporate action untuk teman-teman yang bisnis internasional. Jadi mode of entry itu ditentukan oleh manajer perusahaan. Ya. Sedangkan yang menciptakan mode of supply itu adalah negara. Kerjasama antar negara. Jadi ketika mode of supply itu terbentuk, karena adanya kesepakatan antar negara, maka manajer itu akan memutuskan untuk melakukan aksi-aksi perusahaan. Apakah mereka akan menjual franchise, apakah mereka akan melakukan joint venture, akuisisi, tergantung dari mode of supply di dalam schedule of commitment. Apakah mode of supply dalam perusahaan jasa itu? Ini dia. Di dalam General Agreement on Trade and Services ada 4 cara perusahaan itu melakukan supply jasa.
Yang pertama itu adalah cross border supply. Cross border supply itu jasa disuplai dari satu negara ke negara lainnya atau perusahaan jasa melayani konsumennya di luar negeri tanpa bertemu antara produsen dan konsumen. Jadi bisa lewat e-commerce, bisa lewat telepon, bisa lewat internet gitu. Contohnya itu ketika arsitek di Indonesia merancang gedung di Singapura, tentu hasilnya itu bisa bisa diekspor lewat dengan cara cross border supply dengan cara mengirim email ke konsumennya di Singapura misalnya seperti itu, atau dokter di Singapura membuka layanan konsultasi bagi pasien di Indonesia lewat telepon atau lewat internet. Itu adalah salah satu bentuk suplai jasa dari Singapura ke Indonesia, yang dimana ketika kita mengirimkan uang ke Singapura itu dicatat di kolom impor kita gitu. Itu namanya cross border supply. Nah, yang kedua itu consumption abroad. Nah, cara suplai jasa yang kedua ini adalah konsumen yang datang ke satu negara. Contohnya, orang Indonesia berobat secara langsung di rumah sakit Elizabeth di Singapura misalnya, atau wisatawan yang datang ke Pulau Bali, itu salah satu contoh consumption abroad. Jadi consumption abroad ini konsumennya yang datang ke penyedia jasanya. Nah, yang terpenting di sini akan saya sampaikan adalah commercial presence. Commercial presence biasanya moda 1 dan moda 2 ini dalam peraturan setiap negara itu sudah diliberalisasi secara penuh, tidak diatur lagi. Silakan. Kalau mau jadi guru di Indonesia terus menjual jasanya lewat internet ke Malaysia, silakan, tidak ada negara yang menghalangi. Yang saya tekankan di sini adalah commercial presence. Commercial presence itu adalah perpindahan satu perusahaan atau membangun anak perusahaannya di suatu negara. Contohnya, yang sudah saya berikan contoh di kelas bisnis internasional minggu lalu itu adalah Alfamart yang menjual master franchise-nya di Filipina. Itu melalui klausul dalam schedule of commitment melalui moda 3 atau commercial presence. Ataupun KFC ya, kita menikmati KFC di Indonesia, itu adalah salah satu contoh bentuk impor kita terhadap perusahaan Amerika Serikat. Jadi sisa hasil usaha atau master franchise fee yang dibayarkan oleh fast food Indonesia itu akan dicatat di kolom import. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan manusia. Presence of natural person, pekerja jasanya atau pekerja profesionalnya, termasuk teman-teman akan menjadi guru nanti di ASEAN. Apabila moda 4-nya dibuka, maka teman-teman bisa mengajar nanti di seluruh negara-negara ASEAN melalui skema atau cara suplainya yang disebut dengan presence of natural person. Tapi sampai saat ini itu adalah bab tersendiri. Tapi kita akan fokus di sini moda 3. Ini contohnya moda 3 tadi. Kalau moda contohnya mode of supply. Kalau misalnya ini lewat telepon untuk cross border, kemudian dia berwisata ke suatu negara itu untuk consumption present atau consumption abroad, atau yang ketiga itu commercial presence. Jadi perusahaannya itu yang pindah ke suatu negara atau berekspansi ke suatu negara. Kalau presence of natural person itu pekerjanya yang pindah ke suatu negara. Misalnya dokter Indonesia bekerja di Malaysia, atau tenaga IT Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat itu sudah mulai banyak saya melihatnya. Nah, ini 12 sektor yang 12 sektor jasa secara umum. Kalau dibagi lagi itu ada 177 subsektor. Nah, inilah yang menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia dan negara-negara lainnya. 12 sektor ini. Pertama sektor bisnis, nanti saya buka sektor komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, itu pendidikan tinggi, pendidikan dasar, kemudian lingkungan, keuangan, itu ada bank, ada asuransi, dan sebagainya.
jasa kesehatan rumah sakit, jasa pariwisata itu hotel, restoran, jasa rekreasi, budaya dan olahraga, itu termasuk tempat hiburan, tempat rekreasi, seperti apa namanya, itu masuk ke jasa 10 ini itu taman safari. Kemudian jasa perhubungan ini salah satu yang besar itu mencakup perkeretaapian, maskapai penerbangan, perkapalan, logistik freight and forwarder yang apa seperti Tanjung Priuk, jasa pelabuhan itu masuk di jasa ke-11, kemudian jasa 12 yang tidak didefinisikan oleh di dalam WTO. Ini kesepakatan lainnya. Nah, ini schedule of commitment. Sebelum saya memperlihatkan contohnya schedule of commitment itu, inilah bagian-bagiannya. Schedule of commitment ini atau SOC terdiri dari 2 bagian dan 4 kolom. 2 bagian dalam SOC, yang pertama komitmen horizontal yang berisikan undang-undang yang berlaku bagi semua sektor gitu, dalam suatu negara, atau peraturan-peraturan regulasi yang mencakup pada semua sektor. Kemudian komitmen sektor spesifik, di mana komitmen ini akan berisikan peraturan-peraturan pada sektor tertentu. Kemudian di sini ada 4 kolom. 4 kolom SOC itu yang pertama, kolom pertama itu sektor atau subsektor, yang kolom kedua itu pembatasan pada akses pasar. Kemudian yang ketiga itu pembatasan pada perlakuan nasional. Yang keempat itu komitmen tambahan. Ini kolom-kolom SOC. Kalau kalian sudah bisa membaca ini, ketika teman-teman itu bekerja di perusahaan yang multinasional, ketika mau berekspansi ke luar negeri, itu akan lebih mudah karena hampir semua undang-undang itu akan dirangkum di dalam SOC, undang-undang terkait dengan ekspansi usaha. Nah, ini hal-hal yang diatur dalam kolom pembatasan akses pasar. Yang pertama, pembatasan pada jumlah penyedia jasa. Nanti akan misalnya hotel yang boleh buka di Indonesia itu dibatasin, hotel asing yang boleh itu cuma 1 per negara, misalnya ini. Kemudian total transaksi atau aset, minimal bank yang boleh buka di Indonesia itu minimal memiliki aset 1 triliun misalnya, seperti itu. Kemudian pembatasan pada jumlah operasi jasa dan kuantitas dari output. Berapa output yang akan dihasilkan. Kemudian pembatasan pada jumlah total natural person. Natural person ini menyangkut mengenai pada posisi mana saja suatu jabatan itu boleh dipegang oleh asing. Misalnya, untuk perusahaan multinasional itu direktur utamanya boleh asing, tetapi direktur sumber daya manusia harus orang Indonesia, misalnya salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting di sini restriksi atau kebutuhan mengenai jenis dari entitas legal atau joint venture. Ini di moda 3. Kemudian yang keenam, pembatasan pada partisipasi modal asing. Ini juga sangat penting di sini akan saya bahas. Kalau di perlakuan nasional ini, sifatnya itu adalah equal treatment. Jadi ketika suatu usaha masuk ke suatu negara, misalnya tadi Wijaya Karya misalnya mengerjakan proyek atau membuka anak cabangnya di Afrika Utara atau di Aljazair, maka tidak boleh ada yang bersifat diskriminasi, harus equal treatment antara perusahaan asing dan perusahaan domestik. Ini diatur dalam peraturan nasional, tidak boleh didiskriminasi. Kita nggak boleh mendiskriminasi KFC, tidak boleh mendiskriminasi EY. Harus diperlakukan sama dengan jasa-jasa lainnya. Jadi apa yang ada di dalam kolom pembatasan perlakuan nasional ini? Yang pertama, diskriminasi pada subsidi dan tindakan-tindakan keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan, yaitu warga negara atau permanent residence. Yang ketiga itu persyaratan mengenai perizinan, kualifikasi, dan registrasi. Yang keempat, persyaratan ahli teknologi dan pelatihan. Yang kelima, persyaratan muatan lokal. Yang keenam, larangan kepemilikan lahan dan properti. Itu semuanya dimasukin ke sini. Ketujuh, pembatasan pada jaminan portabilitas dan penggunaan dana. Jadi ada 2 kolom ya. Yang utama kolom akses pasar berisikan boleh tidaknya suatu usaha untuk masuk ke suatu negara. Ini di kolom pembatasan akses pasarnya. Setelah masuk ke suatu negara, dia harus tunduk pada kolom perlakuan nasional ini. Kemudian ada komitmen tambahan, seringkali berhubungan dengan kualifikasi, teknik standar, persyaratan perizinan atau prosedur, dan atau regulasi domestik lainnya. Jika ada.
dan harus diatur lebih lanjut. Ini bentuk SOC. Nah, kemudian yang terpenting di SOC ini adalah tingkat komitmennya. Tingkat komitmen pada SOC berdasarkan dokumen SL92 yaitu yang pertama komitmen penuh atau full komitmen apabila suatu negara menuliskan kata non atau tidak terikat, atau non itu artinya tidak apa namanya? Tidak diatur gitu. Tidak diatur arti boleh. Yang berarti bahwa negara tersebut membuka sektor atau subsektor jasanya tanpa diberikan pembatasan namun tetap mengacu pada komitmen horizontal. Yang kedua, pembatasan atau limitation yaitu suatu negara membuka sektor ataupun subsektor jasanya tetapi memberikan pembatasan sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga, tidak diberikan komitmen atau unbound. Unbound di sini artinya tidak terikat pada perundingan karena pendekatannya adalah positive list yang boleh kita tulis, yang di luar itu kita tulis unbound, artinya tidak dibuka gitu. Nah, ini langsung ke contohnya. Contoh SOC. Ini contoh SOC Indonesia di perundingan terbaru APA 10. Indonesia. Oke. Kita akan lihat di misalnya jasa pendidikan. Sorry, di bahasa Inggris. Nah, teman-teman, suka atau tidak suka dengan liberalisasi perdagangan, salah satu jasa yang dibuka di berbagai perundingan, mulai dari WTO sampai saat ini adalah jasa pendidikan, teman-teman. Pemerintah sudah melakukan liberalisasi atas jasa pendidikan. Apa saja jasa pendidikan yang dibuka? Contohnya, secondary education services. Ini isinya itu adalah sekolah vokasional, elektronik dan otomotif. Sekolah vokasional itu politeknik misalnya. Di sekolah-sekolah yang spesifik seperti ini, asing boleh melakukan joint venture dengan perusahaan Indonesia, di mana modal asingnya dibatasin 70%. Ya, artinya asing itu sudah boleh buka sekolah politeknik di Indonesia dan memiliki saham mayoritas atau di atas 50% atau 70%. Atau asing udah bisa mengontrol sektor ini, elektronik dan otomotif ini, bisa mengontrol sekolahnya. Walaupun mengacu pada undang-undang pendidikan segala macam, tapi internal sekolahnya udah bisa diatur oleh mereka sendiri. Karena pemerintah sudah membuka yang namanya market access 70%. Nah, 30%-nya harus beraliansi dengan perusahaan Indonesia, melakukan joint venture atau perusahaan patungan dengan modal domestik 30%. Nah, di sini kita melihat moda satunya non. Artinya tidak diatur, silakan bebas gitu. Apabila sekolah-sekolah yang ada di ASEAN itu menyuplai jasanya melalui internet atau melakukan pengajaran jarak jauh, diperbolehkan non. Ataupun yang moda ini moda ya. Ini namanya tadi cross border yang satu. Kemudian yang kedua ini consumption abroad, itu tidak diatur. Boleh. Kemudian yang ketiga ini baru apabila ada usaha jasa pendidikan yang ada di luar sana mau buka politeknik di Indonesia, maka dia akan memilih mode entry joint venture misalnya karena diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, national treatment ini adalah perlakuan nasional yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi. Contohnya, mengacu pada kualifikasi dan kebutuhan perizinan dan prosedur, termasuk pendaftaran sebagaimana mendirikan sekolah-sekolah juga di Indonesia. Kemudian foreign education institution are required to collaborate, harus berkolaborasi dengan pendidikan di tingkat lokal atau Pemda di tingkat lokal di Jakarta. Hanya boleh dibuka di mana? Di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Bagaimana dengan pendidikan tinggi?
Kita sekarang sibuk melakukan internasionalisasi pendidikan di UNJ misalnya. Sibuk melakukan apa namanya, saya lupa istilahnya itu. Nah, di sini higher education kita juga sudah mulai dibuka. Ini post secondary technical and vocational education services. Ini politeknik, yang tadi STM yang ini ya. Yang ini STM, kayak STM itu, SMK. Teman, kalau yang ini politeknik untuk mesin dan elektrik, di mana untuk pendidikan tinggi semacam ini asing, negara-negara ASEAN sudah boleh mendirikan, tapi maksimum dibatasin modalnya itu 51% untuk pendidikan tinggi. Oke, kita lihat lagi untuk sektor komunikasi. Communication. Communication. Ini communication. Untuk jasa telecommunication services, ini misalnya provider itu yang membuka layanan jasa telepon suara, itu maksimum dibatasi sahamnya itu 49%. Ya. Ini cukup detail di sini. Kalau yang berhubungan dengan internet segala macam itu sudah boleh 70% malahan. Membuka apa namanya, jasa internet. Ini lebih detail lagi, elektronik mail segala macam sebenarnya nggak penting, tapi itu secara umum sudah 70%. Boleh untuk asing. Bagaimana dengan air transport? Atau jasa transport. Nah, ini transportasi maritime. Jasa ini untuk jasa kemaritiman ya. Ini yang pertama penumpang internasional. Itu asing boleh memiliki saham sebesar 70%. Artinya kalau mau buka apa namanya, kapal-kapal pesiar di Indonesia, perusahaan kapal pesiar itu sudah boleh membuka apa namanya, usaha di Indonesia itu, tapi modalnya itu dibatasin 70%, 30%-nya itu adalah dari Indonesia. Di sini ada asas yang berlaku untuk keamanan di Indonesia, itu adalah namanya asas kabotaj. Artinya dia nggak boleh antar pulau, cuma beberapa pelabuhan aja yang diperbolehkan gitu. Tapi teman-teman, ini nggak bakal saya bahas lebih jauh. Nah, bagaimana untuk penumpang? Ini untuk barang nih, international freight transport excluding kabotaj. Tetap kabotaj ini untuk tidak boleh mereka melakukan pelayaran antar pulau. Cuma boleh pelayaran di pelabuhan tertentu saja. Seperti misalnya pelabuhan di Tanjung Perak, pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian Bitung di Sulawesi, kemudian di Medan. Hanya beberapa pelabuhan saja yang boleh dibuka. Di mana di perusahaan-perusahaan international freight transport ini sudah boleh membuka usaha dengan modal mayoritas, ini modal 3 commercial operation ya, saya tekankan lagi, itu maksimum 60%. Bagaimana dengan jasa air transport atau pelabuhan udara? Kalau untuk rail transport, kereta api, itu dibatasin kepemilikan modal asingnya itu 49%. Tidak boleh 100% ya. Artinya harus KAI yang memegang saham mayoritas gitu. Ya KAI dan kawan-kawannya gitu. Kalau untuk tapi sudah dibuka ini. 49% kalau mau berinvestasi di Indonesia, seperti misalnya perusahaan kereta cepat dan segala macam itu sudah diperbolehkan. Dan di negara lain juga sebagai konsekuensi dari liberalisasi itu
kita jangan ribut-ribut lagi mengenai misalnya modal Cina, modal ini segala macam itu. Toh itu sudah menjadi bagian dari apa namanya liberalisasi perdagangan jasa. Kenapa bisa masuk misalnya perusahaan kereta cepat asal Tiongkok? Ya karena boleh. Lagian Indonesia juga butuh modal misalnya seperti itu. Kemudian jasa transportasi, kita lihat lagi. Ini kereta api barang sudah diatur juga di sini. Ini banyak sekali. Ini apa namanya angkutan darat untuk barang. Kalau untuk barang itu sudah diperbolehkan sampai 70% modal dalam negerinya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana aksi korporat ketika pemerintah sudah melakukan pembukaan pasarnya untuk kepemilikan modal asing itu sampai 70% terhadap jasa freight transportation? Maka manajer itu akan berpikir untuk mengambil kesempatan ini karena dia diperbolehkan untuk melakukan kontrol pada perusahaannya kan 70% sahamnya suka-suka hati dia kan mayoritas sahamnya. Itu kita kaitkan dengan moda entry, ya. Bagaimana dengan pipeline transport? Pipeline transport ini biasanya berkaitan dengan apa namanya? Untuk minyak ya, minyak antar negara. Di Indonesia sudah diperbolehkan. Misalnya siapa yang mau buka negara-negara ASEAN yang mau buka jalur gas itu boleh memiliki saham maksimum 49%. Sampai segitunya betapa besarnya sektor jasa. Kita lihat jasa transportasi udara. Oke, jasa transportasi udara. Maritime Transport Services. Maritime, kemudian yang kedua itu Internal Waterways, yang ketiga itu Rail Transport. C-nya mana nih? Sebentar ya, C-nya, oh C-nya nggak dibuka. Rail Transport. Sebentar ya, saya buka error. Aduh, berarti belum mungkin ada peraturan lainnya kalau untuk jasa transportasi udara. Coba saya buka di negara lainnya. Contohnya di mana? Di Kamboja misalnya. Kita lihat Kamboja. Ini semua negara yang ada hubungannya dengan kerjasama Indonesia sudah saya ambil ininya dokumennya. Kamboja, MFN, oh ini dia. Kontrol. Ada juga atau di Kamboja. Kalau lihat Malaysia. Transportation. Seharusnya ada kemarin, nanti saya buka lagi. Oke, teman-teman. Jadi inilah bentuk dokumen SOC itu yang terdiri dari banyak sekali subsektornya. Sampai di sini itu ada legal services, pengacara, lintas negara segala macam diatur dalam dokumen ini. Apakah akuntan misalnya, apakah akuntan itu boleh membuka sektor jasanya di suatu negara itu? Diatur di sini. Misalnya EY, berapa persen perusahaan akuntan asing boleh masuk ke Malaysia misalnya ini. Malaysia sudah membuka seluas-luasnya ini. Diberikan kata non, artinya boleh dimiliki oleh asing 100%. Untuk accounting, auditing, and bookkeeping services, CPC 862. Akuntan Indonesia itu udah boleh membuka apa namanya membangun kantor akuntan publik di Malaysia melalui perundingan ini. Kemudian konsultan pajak juga bisa. Konsultan pajak itu sudah boleh mendirikan, ya sudah lulus privat segala macam, boleh bekerja di Malaysia
buka kantor di Malaysia. Kemudian arsitektur juga. Ini arsiteknya, arsitek Indonesia. Arsitek services may be supplied only by natural person. Artinya warga negara, suatu negara yang boleh ke sana gitu. Tidak boleh, natural person ini artinya gini, kalau dia itu pemegang, misalnya kerjasama dengan Australia, Australia itu ada warga negara, ada namanya permanent residence. Di sini misalnya citizen dituliskan di sini, artinya cuma warga negara yang boleh. Di mana for multidisciplinary practice, arsitektur, engineering, and quantity surveying for an equity up to maksimum 30%. Berarti arsitek Indonesia itu boleh buka kantor di Malaysia itu, tapi maksimum kepemilikan sahamnya dibatasin 30%. Terutama di jasa bisnis banyak banget. Kemudian itu ada jasa lagi, jasa perbankan, bank atau finance. Nah, jasa apa lagi nih? Jasa technical, kita lihat. Ini jasa komunikasi. Ini unik teman-teman, bahwa jasa kurir itu yang kita ada pos terus apalagi itu tiki segala macam itu masuk ke jasa komunikasi di dalam klasifikasi sektor jasa. Nah, jasa kurir ini apabila jasa Indonesia misalnya tiki buka di Malaysia sudah diperbolehkan kepemilikan modal asingnya maksimum 70% atau so not exceed 70% ya, 70%. Ya artinya sudah boleh Tiki membuka di Malaysia atau memiliki modal mayoritas di perusahaan apabila dia berekspansi di Malaysia gitu, atau apabila dia membangun perusahaan baru di Malaysia. Jasa kurir. Ini mobile data misalnya, mobile data services, di mana di Malaysia juga diperbolehkan untuk provider kalau Telkom membuka di sana sudah boleh 70% maksimum kepemilikan sahamnya. Nah, jadi inilah yang namanya schedule of commitment. Ini ada 4 kolom yang saya perlihatkan tadi, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama itu berisikan nama sektor dan subsektornya. Kolom kedua berisikan limitation on market access, pembatasan pada akses pasar, yang terutama yang penting di sini adalah jumlah kepemilikan modal asingnya, karena terkait dengan mode entry. Kemudian limitation on national treatment, artinya peraturan-peraturan yang terkait dengan yang tidak boleh, yang sudah ada pada sektor ini, yang tidak boleh diskriminatif atau sama antara perusahaan lokal dan perusahaan Indonesia. Ini yang dipakai sebenarnya oleh orang-orang Jepang ini, pembatasan national treatment. Contohnya, ketika kita kirim nurse dan caregiver ke Jepang itu harus bisa berbahasa Jepang. Artinya tidak diskriminatif. Itu juga berlaku bagi orang Jepang. Tapi itu sebenarnya sebuah barrier bagi Indonesia. Orang Indonesia harus belajar bahasa Jepang gitu. Nah, nomor 1, 2, 3 tadi cara supply-nya. Kalau satu cross border supply, ini none. None itu artinya dibuka tanpa pembatasan. Ini cross border supply. Yang kedua itu consumption abroad. Juga tidak dibatasi. Yang dibatasi biasanya itu cuma di 3 ini. Commercial presence, kehadiran komersial sebuah perusahaan asing di suatu negara. Ya. Ini mode of supply-nya. Satu lagi 4 biasanya di kolom sendiri nanti namanya movement of natural person. Berapa tenaga kerja yang diperbolehkan dari asing terhadap perusahaan itu gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut atau didiskusikan lebih lanjut, saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab.